Ya, kembali lagi di channel Invest is Good. Kali ini kita akan coba membahas salah satu berita yang sedang hangat akhir-akhir ini, yaitu terkait dengan investasi melalui peer-to-peer lending. Jadi sebelum kita memulai lebih jauh, mungkin saya akan coba jelaskan ya. Ini berdasarkan definisi OJK bagi rekan-rekan yang belum tahu peer-to-peer lending itu apa. Jadi peer-to-peer lending itu adalah penyelenggaraan jasa keuangan untuk mempertemukan pemilik dana, ya rekan-rekan sekalian lah yang ingin berinvestasi di peer-to-peer lending ini dengan peminjam melalui sistem elektronik. Jadi bisa dibilang peer-to-peer itu ya pinjam meminjam lah, utang, utang piutang namun menggunakan platform aplikasi atau elektronik. Jadi rekan-rekan ya saya rasa sudah sangat paham ya kalau rekan-rekan misalkan memberikan pinjaman ke teman, ke keluarga, ke saudara, itu kan tinggal memberikan. Nah, kalau peer to peer ini ya tercatat lah di satu platform online tertentu, kurang lebihnya seperti itu. Dan jadi rekan-rekan punya banyak pilihan pihak-pihak yang bisa diberikan dana pinjaman. Seperti itu. Secara di atas kertas sangat sangat mudah, sangat-sangat simpel. Namun kembali lagi kalau ditanya ya apakah saya pribadi tertarik dengan investasi ini disclaimer dulu bahwa ini benar-benar murni ini pendapat saya setelah saya pelajari peer to peer ini. Saya salah satu orang yang mungkin tidak terlalu tertarik berinvestasi dengan menggunakan model peer to peer ini. Kenapa demikian? Ya karena saya menggunakan analogi paling simpel saja gitu. Bahwa kesadaran masyarakat kita untuk membayar utang tepat waktu itu bagi saya pribadi, ini kembali lagi disclaimer, bagi saya pribadi itu saya masih tidak terlalu yakin gitu. Karena kan ya seringkali kita temui lah di kehidupan nyata kalau kita memberikan pinjaman ke teman, saudara, ya kadang ada satu nasihat yang mengatakan ya anggap saja itu jangan pinjaman, itu pemberian dan anggap saja itu uang hilang karena kemungkinan besar tidak bisa ditagih kembali. Dan ada juga satu anggapan di masyarakat kita bahwa yang meminjam itu jauh lebih galak ya, jauh lebih garang daripada yang meminjami dan tidak sering ketika ketika kita tagih ya pihak yang meminjam ini bahkan bisa berlanjut ke kekerasan. Jadi melihat fenomena itu peer to peer ini saya tidak terlalu nyaman. Kembali lagi investasi menurut saya harus didasarkan pada kenyamanan masing-masing. Kalau misalkan nyaman ya sudah, kalau tidak ya jangan dilanjutkan. Nah, kita coba bahas ya berita yang viral akhir-akhir ini, yaitu adanya influencer keuangan, salah satu influencer keuangan ternama di Indonesia yang terseret di salah satu platform peer-to-peer. Nah, di sini kembali lagi saya ingatkan bahwa memiliki satu bisa dibilang contoh ya, satu role model itu silahkan saja, tapi saya selalu menyarankan untuk tetap melakukan penelitian sendiri atau belajar sendiri atau bedah sendiri investasinya. Karena kembali lagi, ya ini kembali lagi saya disclaimer bahwa saya melihat influencer itu suatu pekerjaan dan ya sah-sah saja bahwa mereka menerima satu
ajakan promosi atau tawaran untuk mempromosikan satu produk selama itu tidak melanggar hukum dan tidak melanggar satu etika tertentu atau satu aturan OJK atau aturan BEI, ya itu sah-sah saja, itu hak mereka dan itu memang pekerjaan mereka. Nah, tugas kita sebagai investor salah satunya adalah untuk bersikap kritis dan juga skeptis di awal. Ketika misalkan influencer favorit kita atau role model favorit kita menawarkan satu produk, alangkah baiknya untuk kita tidak langsung mengiyakan. Jadi kembali lagi fenomena yang terjadi saat ini kiranya kembali mengingatkan kita bahwa tidak mudah ya, agar kita tidak mudah mengiyakan atau terlena lah bahwa oh ada influencer yang cukup terkenal menggunakan satu produk, maka produk itu kemungkinan aman ya. Ya mungkin demikian, tapi kembali lagi namanya resiko kan, tidak semua orang itu sanggup sanggup menerima resikonya. Jadi kembali lagi saya menyarankan apapun yang diberitakan di luar sana, diiklankan di luar sana, tetap dan harus tetap direview sendiri. Nah, di sini kalau kita lihat beritanya bahwa influencer tersebut sudah klarifikasi dan beliau pun juga ikut masuk ke dalam investasi tersebut dan sudah berhenti dari 2020, berhenti di 2023 karena situasi memburuk. Dan yang bersangkutan pun juga menyampaikan ada pendanaannya yang juga macet. Jadi kembali lagi influencer tersebut pun juga akhirnya juga mengalami kerugian ya kalau berdasarkan di berita ini. Jadi kembali lagi saya ingatkan rekan-rekan sekalian, apapun ya termasuk omongan saya, mohon kiranya untuk tetap di double check, kembali lagi dicek ulang, jangan sampai rekan-rekan ini kehilangan uang, amit-amit kehilangan uang yang sudah dengan susah payah diusahakan. Karena kembali lagi uang bisa dicari tapi waktu itu yang tidak akan pernah kembali lagi. Nah, ini ada satu poin yang menarik ya, satu poin menarik dari berita ini bahwa dia itu salah satu investor ya. Dia itu menjelaskan bahwa return-nya itu terbilang kecil, hanya 6,97. Nah, ya saya tidak tahu kronologi kronologi apakah yang dibicarakan ini benar seperti itu atau tidak, tapi kalau dari penjelasannya ya saya mungkin berkesimpulan bahwa investor-investor yang ikut ini sepertinya cukup tergiur dengan untung yang besar karena di sini tertulis bahwa bukan 10-20% tapi hanya 6,97. Nah, kembali lagi ini sangat-sangat dasar bahwa ketika return yang dipromosikan, diiklankan, digembar-gemborkan itu sudah jauh di atas return ya bisa dibilang obligasi negara atau bahkan di atas return obligasi korporasi yang paling beresiko sekalipun, saatnya rekan-rekan untuk berdiam dulu sejenak, dipikirkan dulu, jangan tergesa-gesa, jangan FOMO, jangan jangan mudah lah untuk tergiur harus ini basic sekali dan ini kemungkinan akan terjadi terus-menerus karena kembali lagi ya metodenya metodenya fenomenanya itu tidak akan jauh-jauh lah dari ini. Jadi keuntungan besar, orang tergiur, orang lupa untuk cek dulu, untuk meneliti dulu, akhirnya masuk dan ya sudahlah, biasanya terekspos resiko yang cukup besar. Nah, di sini pun juga ada ada informasi bahwa oh ada pendanaan di cover asuransi, namun ternyata pihak asuransi tidak mengcover
dana yang disalurkan oleh investor tersebut. Jadi ya inilah rekan-rekan ya, pentingnya untuk selalu cek, 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 dan recheck lah apapun yang terjadi. Apalagi apalagi kalau rekan-rekan itu modelnya memberikan satu pinjaman, ya walaupun walaupun di cover cover asuransi sekalipun ya, apalagi di cover sekalipun, tapi tidak ada agunan, tidak ada jaminan, resikonya pasti sangat besar. Resikonya pasti sangat besar. Dan ya ini kembali lagi ya, mungkin bagi rekan-rekan yang bekerja di perbankan, kiranya mungkin juga bisa menuliskan pengalamannya ya terkait dengan berapa banyak sih gagal bayar pinjaman kredit tanpa agunan itu. Karena kan itu ya meminjamkan tanpa ada agunan ya. Nah, itu bisa jadi pembanding lah, bisa jadi pembelajaran kita kalau bank institusi sebesar itu kesulitan, apalagi ya kita retail ini yang tidak punya kuasa, apalagi ya penindakan hukum pun butuh dana dan waktu ya. Jadi kalau terjadi sesuatu dengan pinjaman ya double ruginya lah berkali-kali. Oke, dan untuk P2P setahu saya tidak hanya akseleran. Dulu itu seingat saya ada namanya Investri. Itu juga platform peer-to-peer yang bermasalah dan resmi bubar setahu saya. Nah, ini sudah menjadi alarm lah kalau kalau saya pribadi ya kembali lagi ini bukan saran investasi, ini saya sekedar ide saja. Ya lebih baik dipertimbangkan dulu lah kalau rekan-rekan mau lanjut dengan model investasi peer-to-peer ini. Karena ya ini sudah ada dua platform besar yang bermasalah, ada Investri dan juga Akseleran. Ya, kiranya rekan-rekan untuk calm down dulu lah, untuk tenang dulu, untuk berpikir sejenak, apakah tetap mau ya kalau mau investasi di model seperti ini ya kiranya dua kejadian ini, Investri dan Akseleran, bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan dan juga untuk ya rekan-rekan bisa membuat satu langkah lah untuk mengantisipasi resikonya. Akhir kata dari saya, kembali lagi hal-hal ini akan terjadi terus ya. Ya nanti kedepannya mungkin akan ada skema lain dengan nama yang berbeda, dengan produk yang berbeda, tapi intinya biasanya tidak akan jauh-jauh dari ya iklan, promosi, dan juga gembar-gembor terkait dengan keamanan, terkait terutama ada bau-bau atau menyerempet-nyerempet kata-kata return besar, cepat, terlindungi. Ya kembali lagi akan seperti itu. Nah ini tugas kita lah. Tugas kita, tugas rekan-rekan sekalian kiranya untuk berhati-hati dan juga untuk mawas diri, untuk mendinginkan dulu kepala. Jangan FOMO. Apapun yang diucapkan orang di luar sana selalu ditelaah kembali, selalu dipikirkan kembali dua tiga kali, barulah ketika rekan-rekan yakin dengan resikonya, silahkan untuk dieksekusi rencana investasinya. Nah, mungkin ada rekan-rekan lain yang punya pengalaman terkait investri atau akseleran atau mungkin platform yang lain, silakan saja dituliskan. Dan tadi juga ya teman-teman di perbankan mungkin bisa tuliskan juga di kolom komentar bagaimana susahnya menagih menagih debitur-debitur ini, karena kan kembali lagi tidak semuanya taat ya. Jadi nanti silakan saja ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan, mengikuti. Jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai jumpa di konten berikutnya. See ya.